Saya Peter Umar, Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sehari-hari saya memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penegakan integritas, yaitu terkait dengan pencegahan dan penindakan integritas. Serta tugasnya adalah koordinasi dengan pihak eksternal, baik itu aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Saya telah mengabdi di Inspektorat Jenderal selama kurang lebih 32 tahun. Dan sebagian besar waktu pengabdian saya bertugas di Inspektorat Bidang Investigasi kurang lebih hampir selama 19 tahun. Ada beberapa kejadian yang menarik ketika saya bertugas di IBI. Antara lain, pada awal tahun 2023, Kemenq mendapat tamparan keras terkait integritas akibat adanya sejumlah oknum pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat sejumlah kasus pelanggaran integritas dan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil pegawai negeri sipil. Viralnya kasus tersebut mencoreng citra baik Kementerian Keuangan di mata publik yang selama ini telah dijaga dengan baik. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Berdasarkan pengamatan saya, masalah pelanggaran integritas terjadi karena 3 hal mendasar yang seringkali luput dari perhatian kita. Yang pertama adalah terkait dengan pembiaran. Dan inilah yang masalah utama yang sering kami temui dari berbagai kasus kami tangani. Apa itu pembiaran? Pembiaran terutama dari pimpinan. Pimpinan yang membiarkan bawahannya melakukan penyimpangan atau pelanggaran integritas. Mengapa ini terjadi? Karena seringkali pimpinan itu tidak terlalu care, tidak terlalu aware terkait integritas. Mereka hanya lebih fokus terkait dengan pencapaian kinerja. Seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih menyedihkan bagi saya adalah seringkali pimpinan tidak berani ya, atau tidak punya nyali untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran integritas yang terjadi oleh bawahannya. Ya. Selain itu, selain pimpinan, faktor terkait pimpinan adalah seringkali kami jumpai bawahan atau rekan kerja yang tidak berani mengingatkan atasannya atau rekannya. Selain tidak berani mengingatkan, bahkan tidak juga berani melaporkan pengaduan melalui WISE. Inilah beberapa hal terkait pembiaran yang menurut saya jadi hal paling mendasar. Ya. Kemudian faktor kedua terkait kenapa sih terjadi masalah pelanggaran integritas di Kementerian Keuangan adalah ketidakpedulian. Ya. Ketidakpedulian terutama dari atasan. Ya. Kalau kita bicara atasan tuh setiap pimpinan itu wajib melakukan know your employee. Ya, mengenal bawahannya, mengenal stafnya, mengenal pelaksananya, ya seperti itu. Tapi seringkali atasan tidak aware, tidak care terkait dengan know your employee ini, ya, tidak mengenal bawahannya, ya, bahkan kadang namanya pun tidak kenal, ya. Ini contoh real, seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, faktor ketiga terkait dengan masalah pelanggaran integritas adalah fungsi UKI, ya. Unit kepatuhan internal ini merupakan garda terdepan karena UKI itu ada di setiap kantor. Ya, di setiap kantor tadi saya cerita 1050 kantor itu. Di 1050 kantor tersebut ada unit kepatuhan internal sebagai garda terdepan untuk melakukan pendeteksian awal masalah integritas. Ya. Fungsi UKI belum berjalan optimal terkait dengan pendeteksian awal. Ya. Dan juga sebenarnya UKI juga belum optimal untuk mengingatkan atasannya untuk care, aware terkait dengan permasalahan integritas di kantornya masing-masing, seperti itu. Secara umum, ya, dari ketiga faktor tersebut, ya,
perlu saya sampaikan, jangan sampai karena kantor itu berambisi untuk meraih atau mempertahankan predikat sedikit di WBK WBM, malah berusaha menutupi penyimpangan atau tidak berani menindak pelaku penyimpangan.